Masih siap memuji Tuhan? Amin. Masih siap bersorak buat Tuhan? Amin. Siap melompat buat Tuhan? Amin. Sama-sama sorakan. Sorakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari umat Tuhan diselamatkan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dengan lebih bersuka kita mau nyanyikan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Percaya Roh-Nya membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari anak-anak Tuhan bersorak bagi Dia. Sebab seumur hidup kami mau terus memuji, kami mau terus memuja hanya satu nama, Yesus Tuhan. Mari puji Dia, angkat tangan bagi Tuhan, nyatakan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah Dia. Amin. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Sama-sama serukan, senada dengan surga. Suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu sore hari ini.
Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, melawat setiap kami, memuaskan setiap hati kami Tuhan. Berapa banyak dari kita percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita, adalah Tuhan yang selalu menciptakan jalan-jalan terbaik bagi setiap hidup kita, merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap kita. Sebab kita percaya Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang tahu apapun yang terbaik bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti-Mu, dan kami mau bawa hati kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Percaya dengan iman, katakan, even when I don't see it, you're working. Walaupun kami belum melihat, tapi kami terus percaya hanya kepadamu Tuhan. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say it, Waymaker. Who you are, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 We worship you, oh God. We worship you, oh God. perlahan-lahan saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri.
Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang besar kuasanya. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu pada Tuhan. Filter before you, you silence the voice of sin and pain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name. Powerful name it is. Teman-teman sendiri nyanyikan. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The filter before you. The silence the voice of sin and pain. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saudara, kita sudah belajar seri pertama mengenai kasih yang nyata. Bahwa dikatakan kasih itu harus dinyatakan. Allah adalah kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan Dia mati di kayu salib. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga hari ini kita yang diberikan Allah kasih. Kita wajib juga mengasihi orang. Kita wajib menyatakan kasih itu kepada orang. Kita buka firman Tuhan dulu saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 hingga yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 hingga yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini kuncinya luar biasa. Tidak ada orang mengasihi Allah dulu. Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bersyukur untuk itu. 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, saudara. Jelas kalau kita mengasihi Allah, kita wajib mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita wajib mengasihi orang yang kelihatan. Yang kelihatan kalau tidak kita bisa kasihi, bagaimana mengasihi yang tidak terlihat. Nah, untuk itu kita akan teruskan, saudara, di poin yang kedua. Seri yang kedua, bicara kasih yang nyata. Poin yang kedua, kenapa orang Kristen harus punya kasih? Karena kasih itu adalah perintah Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes 13, ayat yang ke-34. Yohanes 13, ayat yang ke-34. Saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Poin yang kedua, kenapa kita harus punya kasih? Karena mengasihi itu perintah Tuhan. Perintah itu tidak bisa dinegosiasi. Perintah itu hanya bisa diberikan Tuhan kepada doulos, kepada hamba. Tidak mungkin hamba itu memerintah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memerintah hambanya, saudara. Maka ketika kita sebagai hamba yang ditebus dari dosa, kita tidak punya hak lagi. Kita sudah 100% milik Tuhan. Maka ketika Dia perintahkan, saudara dan saya wajib melakukan. Perintah apa itu? Saling mengasihi. Saudara, ini perintah baru. Kalau kita baca perikop di atasnya, saudara, itu adalah ketika Yesus menegur Yudas. Yesus katakan, di antara kamu akan ada seseorang yang menyerahkan diriku. Saudara, Yesus menegur Yudas dan ketika itu Yudas diberikan roti dan Yudas kerasukan iblis, saudara. Yudas kerasukan iblis. Sehingga Yudas pergi meninggalkan gerombolan. Baru muncullah perkataan ini. Kita baca lagi ya, ayat 34, saudara. Aku memberikan perintah baru. Perintah lamanya apa? Ya tetap saling mengasihi.
Tapi karena Yudas bukti tidak bisa mengasihi Tuhan, maka Yesus memberikan perintah baru kepada para rasul-rasulnya. Memberikan perintah baru supaya saling mengasihi, saudara. Jadi kejadian Yudas membuktikan Yudas tidak mengasihi Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup Yudas, Yudas tidak mengasihi Tuhan. Beda dengan Petrus, nanti akan saya bahas mengenai Yudas dan Petrus, saudara. Sampai akhir hidup Yudas tidak mengasihi Tuhan. Uang yang dihasilkan dengan menjual Yesus, saudara, karena dia merasa bersalah, diberikanlah kepada rumah ibadah. Dan ketika itu Yudas menggantung diri, bunuh diri di satu pekarangan. Maka uang dan tanah itu disebut uang darah dan tanah darah. Uang yang bukan dengan hasil keringatnya, bukan dengan hasil yang halal. Maka ada perintah baru. Hei rasulku, Yudas sudah tidak mengasihi aku. Maka aku memberikan perintah baru. Hari ini di antara kamu harus tetap saling mengasihi. Jangan seperti Yudas. Anehnya saudara, kita baca ya ayat berikutnya. Ayat yang ke-36 hingga 38. Yohanes 13 ayat 36 hingga yang 38. Simon Petrus, perhatikan, berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Karena Yesus katakan, selagi aku masih ada, aku akan memberitakan banyak hal tentang kerajaan surga. Berarti artinya akan ada waktu yang tidak ada Yesus bersama mereka. Petrus tanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ini bicara kerajaan surga. 37, saudara. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Garis bawahi. Memberikan nyawaku bagimu. 38, inilah perkataan Yesus. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya, Petrus, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, saudara. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan berbicara, aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Petrus dengan seksama mendengarnya. Petrus dengan teliti mendengarnya. Perintah baru supaya saling mengasihi. Tetapi Tuhan menjawab, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Luar biasa, saudara. Habis mendengarkan mengasihi, habis mendengar kata kasih, habis mendengar perintah baru, ternyata ucapan Petrus, kasih itu hanya sebatas ucapan. Tuhan, aku memberikan nyawaku kepadamu, aku siap. Tapi Tuhan katakan, engkau menyangkal aku. Berarti Petrus mengasihi Tuhan hanya lewat ucapan, tidak lewat perbuatan. Luar biasa, saudara. Jangan-jangan hari ini perintah baru juga disampaikan kepada kita, supaya kita saling mengasihi. Tapi hari ini hati kita keras, kita tetap tidak bisa mengasihi dengan bukti yang nyata dalam hidup kita. Seperti Petrus, saudara, mendengar perintah baru, mendengar perkataan baru, mendengar tugas yang baru yang disampaikan Yesus sendiri, tapi dia tetap tidak mengasihi Tuhan. Bahkan dia menyangkal Tuhan 3 kali. Nah, saudara, perbedaan Yudas dan Petrus menarik sekali. Dua-dua sama tidak mengasihi Tuhan. Dua-dua sama menyangkal Tuhan. Dua-dua sama menghujat Tuhan. Dua-dua sama menjadi orang yang tidak loyal, tidak setia, tidak taat perintah Tuhan. Tapi Yudas itu tidak bertobat. Petrus itu bertobat, saudara. Ketika dia menyangkal Tuhan, dia merasa bersalah. Dia merasa berdosa, saudara. Bahkan ketika dia di atas atap di upper room, menunggu kehadiran Roh Kudus, Parakletos, saudara.
Perhatikan, yang dulu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, ketika Tuhan memberikan Roh Kudusnya, maka Petrus lidahnya berubah 180 derajat. Lidah Petrus dipakai untuk mencari jiwa. Lidah Petrus dipakai untuk berkorban. Lidah Petrus dipakai untuk menyatakan Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. 3.000 orang dibaptis satu hari. 3.000 orang percaya Tuhan satu hari. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar kesaksian gereja besar di dunia membaptis orang satu hari 3.000 orang. Petrus bertobat, saudara. Ketika dia sadar dia tidak mengasihi Tuhan, maka dia minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat sehingga dia juga menjadi kasih bagi banyak orang, menyatakan kasihnya. Tapi Yudas tidak pernah bertobat. Dan Yudas tetap menjual Yesus. Yudas tetap tidak memakai pertobatannya. Dia tetap memilih di jalan yang salah. Mari hari ini, saudara, ketika kita diberikan perintah baru, saling mengasihi. Mungkin belum bisa mengasihi, tapi Tuhan ingin pertobatan dalam hidup kita. Tidak bisa langsung, ada yang bisa langsung, tapi Tuhan menuntut pertobatan di dalam hidup kita. Wajib kita saling mengasihi. Perintah Tuhan dilakukan, saudara. Perintah Tuhan tidak bisa ditawar. Kita teruskan poin yang ketiga, saudara. Kita buka Yohanes 13 ayat yang ke-35. Poin yang kedua, tadi bicara adalah kasih itu perintah Tuhan. Dan poin yang ketiga, kita akan bicara kenapa orang Kristen harus memiliki kasih. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan, saudara. Kenapa kita harus punya kasih? Seri pertama dikatakan Allah adalah kasih. Seri kedua dikatakan karena itu perintah Tuhan. Seri ketiga, kenapa kita harus punya kasih? Karena kasih itu adalah syarat menjadi murid Kristus. Kita dikenal murid Kristus. Kita disebut murid Tuhan jikalau kita saling mengasihi, saudara. Murid Kristus bukan diukur berapa lama dia berdoa. Murid Kristus bukan diukur berapa panjang dia baca firman Tuhan. Murid Kristus bukan diukur berapa satu kitab Kejadian Wahyu dihabiskan dalam membaca dalam hidupnya. Tidak, saudara. Murid Tuhan bukan diukur berapa lama waktu dia mengikut Tuhan. Kerap kali kita berikan ukuran murid Kristus. Berapa lama, berapa sering, berapa banyak. Bukan itu, saudara. Tetapi ukuran menjadi murid Kristus adalah ketika saudara berapa kasih yang kita nyatakan dalam hidup orang percaya. Berapa banyak kasih yang kita nyatakan kepada saudara-saudara kita, itu ukuran menjadi murid Kristus, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa untuk menjadi murid Kristus harus dilihat dari saling mengasihi. Hari ini Bapak Ibu, ayo jadilah murid Kristus. Bukan dilihat berapa banyak kita berdoa. Bukan berapa sering kita berdoa. Bukan berapa banyak kita memuji Tuhan. Itu semua penting. Tapi itu bukan tolak ukuran yang terutama. Tapi kasih itulah yang terutama, saudara. Sebagai contoh kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 13. Ayat yang ke-1 hingga yang ke-6. Perhatikan baik-baik ini, saudara. Betapa kasih itu menjadi tolak ukur dalam mengikuti Yesus. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, glosolaleo, singolaleo, tetapi jika tidak punya kasih, sama aja gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
Sekalipun aku mengetahui rahasia yang besar, sekalipun aku mengetahui pengetahuan, sekalipun aku mengetahui iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, dahsyat ya saudara ya. Tetapi kalau tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. 4, 3. Dan sekalipun aku bagi-bagikan semua harta milikku, sekalipun aku mati menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya dalam hidup kita. Perhatikan saudara, ini kan luar biasa. Orang bisa berbahasa roh, bisa berbahasa malaikat, bisa berbahasa asing, punya iman yang sempurna, punya pengetahuan yang hebat, punya pengertian yang hebat, bisa bernubuat saudara, memindahkan gunung dengan imannya. Kalau hidupnya tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Maka kasih itu tolak ukur menjadi murid Kristus. Jelas dikatakan kalau engkau bisa melakukan hal yang dahsyat, melakukan hal yang luar biasa. Ini luar biasa loh saudara. Kerap kali kita melihat orang bisa berbahasa roh, bernubuat, ya saudara, punya iman yang sempurna, melakukan mujizat, melakukan banyak hal yang dahsyat. Tapi Tuhan mengingatkan, kalau hidupnya tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Maka kasih itu harus kita miliki saudara. Kasih itu tolak ukur menjadi murid Kristus. Kasih itu menjadi acuan kita, syarat kita menjadi murid Kristus. Haleluya saudara. Maka hari ini kita boleh belajar. Kasih itu yang terbesar. Ayat yang ke-8 saudara, dan yang ke-10. Dikatakan apa saudara? Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan kita lenyap semua saudara. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Perhatikan, tidak lengkap, tidak sempurna. Ayat yang 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat yang ke-13 saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Haleluya. Semuanya akan lenyap, saudara. Bahasa roh kita, pengetahuan kita, nubuatan kita, hanya sisa 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Yang kita lakukan di dunia ini akan lenyap semua. Yang kita banggakan akan lenyap semua. Ketika sempurna itu tiba, yang tidak sempurna akan lenyap, saudara. Sisa 3, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Maka hari ini manusia wajib saling mengasihi. Manusia itu adalah alat Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita boleh belajar, saudara. Bagaimana kasih itu perintah Tuhan. Dan kasih itu adalah tolak ukur kita menjadi murid-murid Kristus. Mari hari ini, jadilah orang yang penuh dengan kasih. Jadilah orang yang mengasihi dengan bukti yang nyata. Jadilah murid-murid Kristus. Ketika engkau bisa saling mengasihi banyak orang di sekitar kita. Allah adalah kasih. Nyatakan kasih Allah dalam hidup kita, supaya orang boleh percaya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang empunya kasih dalam hidup orang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang penuh kasih, Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami semua. Hari kami boleh sadar bahwa kasih itu adalah perintah Tuhan, di mana kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami sadar bahwa hari ini, bahwa kasih itu adalah tolak ukur menjadi murid Kristus. Bapa di surga, mampukan setiap kami, tegur kami, ingatkan kami, bahwa kami harus memiliki kasih setiap saat. Kasih dimanapun kami pergi, kami akan bawa. Dimanapun kami hidup, kasih itu akan melekat di dalam kehidupan orang percaya.
Terima kasih Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik. Kami serahkan firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.